terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Kau Yesus, Kau Tuhan, Kau Raja. Kami menyembah. Segenap hati, segenap jiwa Kau ada di sini. Segenap kekuatan ku memuji-Mu. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau segenap jiwa. Segenap jiwaku memuji-Mu Tuhan. Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau siap memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita tetap tinggal berdiri, amin. Amin. Bertemu dalam kasih-Nya.
Haleluya. Mari katakan bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Amin. Bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh besarkanlah nama. Sekali lagi kita katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia Allah yang besar. Kan ada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh besarkanlah nama. Mari kita angkat tangan kita katakan Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu pribadi yang bisa menebus kita selain Tuhan Yesus. Oleh karena itu bersukacitalah, bersorak-sorailah buat penebus kita. Amin. Mari katakan bersorak-sorai, muliakan nama-Nya, Dia berkenan
bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia melindungan dan Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan kita, Yesus Tuhan. Pam 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 pam. Para 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 pam 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 pam. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan. Mari sekali lagi kita katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan. Para pam 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 pam. Para pam 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 pam. Engkau Tuhan tempat perlindungan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau tempat perlindungan kami. Haleluya Yesus. Amin, amin. Kami bersyukur Tuhan, karena oleh salib-Mu kami dibebaskan. Oleh salib-Mu kami bukan lagi diperhamba, tapi kami Engkau pandang sebagai anak-Mu. Syabarabaya rabaya rabaya. Haleluya Yesus. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah.
Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan kita bisa berkumpul, bisa bertemu kembali di dalam ibadah minggu hari ini. Puji Tuhan bahwa oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita bisa ada sebagaimana kita ada saat ini. Saya percaya hanya oleh karena kemurahan Tuhan, kita bisa hidup sampai dengan sekarang. Amin. Saya berdoa bahwa pemerintahan kerajaan Allah, penyediaan kerajaan Allah selalu menyertai kita. Bahkan saya berdoa jika ada jemaat yang sakit, oleh bilur-bilur Yesus sudah disembuhkan. Amin. Hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan. Saya akan beri judul, jangan mau dicetak oleh dunia. Sekali lagi, jangan mau dicetak oleh dunia. Amin. Kita akan ulang bersama. 1, 2, 3, jangan mau dicetak oleh dunia. Kita buka terlebih dahulu dari kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, kita akan baca bersama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya akan ulang sekali lagi, demikian firman Tuhan, Roma 12 ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, firman Tuhan hari ini berbicara bahwa ada rencana Tuhan yang sempurna, ada kehendak Tuhan yang sempurna bagi setiap orang percaya, bagi gerejanya yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Dia. Rencana itu sudah Dia sediakan sejak semula, bahkan sebelum dunia ini diciptakan. Rencana itu ada, maka kita ada. Setiap kita ada karena ada rencana Tuhan. Setiap kita ada karena ada kehendak Tuhan. Setiap kita ada karena tujuan Tuhan. Bergerak menuju sasaran, tujuan, kehendak, maksud, rancangan Tuhan. Sepanjang saya mengerjakan dan menghidupinya, saya pribadi mengalami itu bukan hal yang mudah. Catatan, kalaupun itu bukan hal yang mudah, bukan berarti itu mustahil. Ya, karena firman Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tetapi tadi saya katakan itu bukan perjalanan yang mudah. Bapak Gembala Stephen Venus berulang kali mengatakan, keselamatan itu gratis, diberikan dengan cuma-cuma. Kita tidak perlu membayar, entah dengan emas atau perak, entah dengan deposito kita seberapa banyak pun, atau tabungan rumah, tanah kita, mobil kita. Kita tidak perlu membayar dengan harta kita. Kenapa? Karena sekalipun kita bayarkan tetap tidak terbayarkan. Karena harganya sangat mahal. Hanya bisa dibeli oleh darah yang kudus, dan puji Tuhan bahwa itu sudah dilakukan oleh Yesus di dalam kematiannya ketika Dia dipakukan di kayu salib. Amin. Nah, sekali lagi firman Tuhan menegaskan bahwa keselamatan itu gratis, diberikan cuma-cuma. Tetapi berperjalanan mengerjakan, memanifestasikan keselamatan itulah yang mahal harganya. Ada suatu harga yang harus kita bayar. Apa itu? Menjadi selaras dengan firman Tuhan. Sebab semua janji berkat Tuhan, keselamatan yang Tuhan sudah sediakan hanya bisa diakses ketika orang percaya sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan, tepat, akurat,
100%. Nah, proses yang saya katakan tadi tidak mudah adalah proses ketika kita bekerja menyelaraskan pikiran kita sehingga tepat akurat sesuai dengan kata firman Tuhan. Mengapa proses itu berat? Mengapa ada harga yang harus dibayar di sana? Hari-hari ini ketika saya merenungkan firman Tuhan, saya semakin mendapati sebuah pengertian bahwa di dalam roh kita, keselamatan yang dari Tuhan itu sudah diberikan. Baik itu dalam bentuk keselamatan kehidupan kekal, yaitu surga, maupun keselamatan ketika kita hidup di tengah dunia ini. Tetapi saya juga melihat satu faktor yang menghalang-halangi kita setiap orang percaya untuk mengalami manifestasi dari keselamatan tersebut. Faktor itu bukan di luar, tetapi faktor itu ada di dalam diri kita. Di manakah itu? Ada di dalam mental kita, ada di dalam jiwa kita. Telah tertanam sekian tahun lamanya, tergantung sekarang usia Bapak, Ibu, Saudaraku semua berapa? Dicek semua ya. Setiap kita pernah menjalani kehidupan di dunia ini dan pernah bergaul dengan orang-orang dunia ini, entahkah itu keluarga kita maupun orang-orang di luar keluarga kita, di mana mereka telah menanamkan pengaruh ke dalam mental kita. Nah, itulah yang menjadi penghalang. Saya melihat antara anugerah Tuhan, keselamatan Tuhan dengan kita, ada suatu tembok yang menghalangi. Tetapi tembok itu adalah tembok mental, ada di dalam jiwa kita. Nah, sekarang pekerjaan kita adalah membersihkan atau membereskan sikap-sikap mental yang tidak sesuai dengan kata firman, yang justru itu akan menghalang-halangi kita untuk menerima berkat, janji, keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Firman Tuhan hari ini berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Menjadi serupa dengan dunia ini. Menjadi satu rupa dengan dunia ini. Saudaraku, sadarilah, dunia ini sedang terus bekerja. Mencetak orang-orang sehingga kehidupannya diubah menjadi serupa dengan dunia. Apa itu serupa dengan dunia? Roma pasal 12 ayat 2 dari terjemahan FAYH, firman Allah yang hidup, mengatakan demikian. Jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini. Jadi, saya melihat di dalam ayat ini bahwa dunia ini punya tingkah laku dan punya kebiasaan. Betul ya? Dunia ini punya gaya hidup, punya habit, punya budaya bahkan. Orang Jawa punya budayanya orang Jawa, orang Batak punya budayanya orang Batak, orang mana lagi? Suku Toraja, suku Nias punya budayanya masing-masing. Budaya, tingkah laku, dan kebiasaan dunia ini tidak selalu selaras dengan firman Tuhan. Dan ketika kita terhubung dengan dunia, kemudian dunia mengajak kita memiliki perilaku dan kebiasaan yang sama dengan dunia. Catat, ini pengertian yang saya dapat ketika saya berulang-ulang renungkan firman. Satu kali kita menyimpang dari firman Tuhan, satu kali kita melakukan kebiasaan gaya hidup yang tidak benar, tidak baik, kita akan punya kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Dan celakanya ketika kita mengulanginya lagi, kebiasaan itu akan semakin tertanam, semakin tertanam, semakin tertanam menjadi gaya hidup yang permanen di dalam diri kita. Nah,
Kalau itu gaya hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bayangkan. Contoh, kemarin minggu lalu diberitakan tentang jangan kamu khawatir. Ya, saya berdiskusi, saya membahas dengan beberapa teman-teman. Khawatir itu generik sifatnya ya, tetapi di dalam diri setiap orang, kekhawatiran yang muncul itu bisa berbeda-beda. Bisa seseorang khawatir karena kehilangan pengaruh. Bisa seseorang khawatir karena pakaiannya ini nanti dilihat orang lain. Bisa seseorang khawatir karena sakitnya kok enggak sembuh-sembuh, kemudian tambah khawatir. Banyak orang sedang dikuasai oleh kekhawatiran. Dan ketahuilah, ketika kita khawatir, sesungguhnya kita sedang menghalang-halangi rencana Tuhan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Ambil contoh. Tuhan memerintahkan kita untuk memberi, untuk menabur. Tuhan taruh di dalam hati kita, berilah sesuatu kepada seseorang. Kemudian kita menimbang-nimbang, kita berpikir. Menurut kata dunia, kalau kita membagi-bagi itu nanti akan berkekurangan. Menurut kata dunia, cara kita mencukupi kebutuhan kita adalah save sebanyak mungkin. Kalau kita ikuti pola demikian, hasilnya adalah kita semakin diikat oleh roh kekhawatiran terhadap keuangan. Semakin kita ikuti, semakin kita terbelenggu. Hasilnya stres. Beberapa waktu yang lalu saya terhubung dengan seseorang, ya dia konsultasi dengan saya karena tidak bisa tidur 3 hari 3 malam dan akhirnya dia demam. Suhu badannya meningkat. Kemudian dia konsultasi ke saya tanya, Ibu memikirkan apa? Mikir apa? Orang kalau ditanya mikir apa, biasanya jawab, saya enggak pikir apa-apa dok. Iya sudah, saya simpan. Nah waktu ibu enggak bisa tidur itu, yang ibu lakukan apa? Saya mikir, pikiran saya kemana-mana. Nah akhirnya saya punya jalan untuk bertanya. Itu waktu enggak bisa tidur, kemudian pikirannya kemana-mana, mikir apa coba? Mulai terbuka satu demi satu. Saya khawatir, anak saya sebentar menikah. Saya khawatir, saya sudah semakin tua, saya belum punya rumah. Saya khawatir, saya sakit. Saudaraku, dunia sedang mencetak orang-orang untuk dipenuhi dengan roh kekhawatiran. Itu baru satu bidang. Masih banyak bidang lainnya. Dan bayangkan ketika kekhawatiran itu diikuti, hasilnya apa? Bukan hal yang baik, tetapi justru hal yang buruk. Minimal tidak bisa tidur 3 hari itu siksaan. Minimal badannya jadi demam. Nah, itu baru satu contoh. Kembali lagi tentang menjadi serupa dengan dunia. Versi Bahasa Indonesia Masa Kini, BIMK, mengatakan janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Jadi dari ayat ini jelas, dunia ini punya norma, dunia ini punya nilai, dunia ini punya sistem keyakinan sendiri. Di mana kalau anak-anak Tuhan, gereja Tuhan mengizinkan, membiarkan, membuka hatinya untuk nilai-nilai dunia itu masuk, bukan hanya masuk, tinggal diam, bukan hanya sebagai tamu, jadi orang, jadi penguasa di dalam pikirannya, lama-kelamaan gereja Tuhan akan tercetak menjadi serupa dengan dunia. Dan inilah yang tidak Tuhan kehendaki. Memang apa sih dampaknya ketika anak-anak Tuhan dicetak menjadi serupa dengan dunia? Ini yang saya lihat dari firman Tuhan. Ketika pikiran seseorang dipenuhi dengan norma-norma dunia, dengan nilai-nilai dunia, dengan pola pikir dunia, dengan keyakinan dunia, hasilnya menjadi seperti tanah yang keras, berbatu-batu, bersemak belukar.
tidak ada lagi tanah yang baik untuk bisa menangkap rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi kenapa Tuhan berbicara, jangan mau dicetak serupa dengan dunia. Sebab ketika kita dicetak pikiran kita oleh dunia, pikiran kita tertutup, pikiran kita menjadi gelap, pikiran kita tidak bisa melihat jalan terang Tuhan. Sekarang, tadi saya sampaikan, bergantung pada seberapa umur kita saat ini. Seperti apa pergaulan kita yang pernah kita lewati. Itu pun sudah mencetak sesuatu di dalam pikiran kita. Kita punya PR besar-besaran untuk melakukan transformasi pikiran. Jadi saudaraku, di tengah masa pandemi ini, saya semakin banyak merenungkan firman Tuhan. Dan karena semakin sering merenungkan firman Tuhan, saya mendapati tujuan yang dari Tuhan itu semakin jelas. Nah, persoalannya adalah kita itu tidak punya cukup banyak waktu untuk mengerjakan. Kalau usia kita sudah pertengahan, kemudian kita belum cukup banyak mengerjakan tujuan yang dari Tuhan. Pertanyaan penting untuk dipikirkan setiap kita, masih bersediakah kita untuk menghambur-hamburkan waktu kita, mengikuti cara dunia, dan bukannya duduk diam mencari Tuhan, supaya Dia mulai singkapkan jalan kehidupan kita dan mulai mengerjakannya. Dunia ini sedang terus bekerja untuk menyeret anak-anak Tuhan keluar dari destinasi, keluar dari sasaran, keluar dari rencana dan tujuan Tuhan. Tetapi Roh Kudus juga terus bekerja untuk menarik orang-orang percaya supaya mereka insyaf dan sadar, supaya hati mereka yang gelap diterangi oleh firman, sehingga mereka bisa melihat cahaya kemuliaan Tuhan, sehingga mereka bisa melihat arti kehidupan mereka. Saudaraku, banyak orang pensiun, ketika mereka pensiun, mereka belum menemukan arti tujuan hidup mereka. Kemarin saya dari rumah sakit, saya sekedar ngobrol-ngobrol dengan perawat yang berjaga-jaga di poliklinik. Di sana perawat itu cerita, iya banyak teman-teman yang pensiun, baru pensiun 1 tahun, 2 tahun sudah meninggal. Saya kaget dan saya bilang, serius? Betulan itu? Iya, meninggal. Ya, lepas dari mereka sakit atau karena apa saya tidak tahu, tetapi ini yang saya amati, ya. Ketika orang tidak atau belum menemukan tujuan kehidupannya, yaitu kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan dan bahkan yang sempurna, bahkan ketika dia bekerja kemudian dia pensiun, dia akan kehilangan arti hidup. Dia tidak akan menemukan makna hidup, sehingga pikiran yang sia-sia dari dunia mudah mencemari hati mereka, mencemari pikiran mereka. Saya bersyukur, saya termasuk salah satu yang ditemukan oleh Tuhan di dalam kasih karunia dan kemurahan-Nya. Beberapa tahun yang lampau, saya termasuk orang yang mengejar sungguh-sungguh, bertanya sungguh-sungguh kepada Tuhan tentang tujuan, makna, arti hidup saya. Ya, kalau belajar dari buku sudah dapat, tetapi mengalami sendiri apa perkataan Tuhan tentang hidup saya. Kenapa saya ada? Kenapa Tuhan ciptakan saya? Dan Tuhan menyingkapkan jawabannya. Pada saat saya mengejar hadirat Tuhan, pada saat saya terus bergaul dengan firman, pada saat saya terus berdoa, Roh Kudus melakukan pembaharuan pikiran.
Sehingga akhirnya dia membersihkan pikiran-pikiran lama yang itu adalah sampah, yang itu adalah kegelapan. Membuat pikiran saya menjadi bersih untuk melihat rencana dan tujuan Tuhan. Sekarang saudaraku, kita punya PR besar. Apa itu? 1, kita harus mengerjakan transformasi pikiran yang sudah terlanjur tercetak oleh dunia. 2, kita harus menjaga pikiran kita. Mengapa? Sebab setiap hari dunia ini melemparkan hal-hal yang negatif ke dalam diri kita yang akan mencemari pikiran dan hati kita. Beberapa waktu yang lalu saya ke pasar. Saya belanja buah-buah di pasar. Sebelum berangkat sepanjang perjalanan saya berdoa, Tuhan, saya ingin ketemu Tuhan. Saya ingin mengerti sesuatu hal dari Tuhan, khususnya tentang hati Tuhan. Ya, sampailah saya di pasar, saya membeli beberapa barang yang harus saya beli. Salah satunya saya akan membeli bawang merah. Nah, ketika saya bertemu dengan satu kios yang jual bawang merah, saya sudah tanya berapa harganya, sekian, kemudian saya deal, iya saya minta. Penjual itu mengambil bawang, memasukkannya ke dalam plastik. Kemudian saya bilang begini, Ibu minta tolong saya boleh dipilihkan yang besar-besar. Mengapa? Karena ibu saya sudah tua, biasanya ibu punya kegiatan memasak, kupas-kupas bawang. Kalau yang besar itu lebih mudah, yang kecil agak lebih sulit. Tetapi saya mendapatkan respon yang luar biasa, di luar dugaan saya. Ibu itu marah-marah, kemudian bawang yang sudah dimasukkan ke dalam plastik itu dituang kembali. Saya kaget. Kemudian saya bertanya, loh Ibu, kalau saya beli boleh milih kan? Kalau milih enggak usah Mbak, enggak boleh. Langsung dituang, ditinggal pergi. Di dalam hati agak terpancing, tapi kemudian saya ingat enggak boleh. Lalu saya hanya bicara begini, oh iya Ibu, terima kasih. Tuhan memberkati. Saya tinggal pergi. Tetapi momen di saat saya ke pasar itu menyadarkan saya bahwa setiap hari kita bertemu dengan orang-orang, kita bertemu dengan situasi-situasi yang mana orang-orang yang kita temui itu melemparkan sampah negatif ke dalam diri kita. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak jaga hati kita fokus kepada firman Tuhan, hasilnya bukannya kita dicetak oleh firman dan meresponi situasi sesuai dengan firman, malahan kita dicetak oleh dunia. Nah, persoalannya, perjalanan menuju tujuan Tuhan itu bukan perjalanan yang singkat. Itu perjalanan yang membutuhkan waktu. Dan di dalam kurun waktu itu dibutuhkan ketekunan. Kalau kemudian kita karena dikata-katai orang, difitnah orang, ditinggalkan orang, kemudian kita menjadi kecewa, kita menjadi marah, kita menjadi kepahitan. Bukannya karakter kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus dan kita berlari menggenapi tujuan, malahan bisa-bisa kita berhenti. Berhenti karena kehabisan tenaga, hanya memikirkan kecewa, kepahitan, kemarahan, kesedihan. Maka dari itu saudaraku, firman Tuhan ini jelas sekali memerintahkan kepada kita. Maka kalimatnya berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena kalau kamu menjadi serupa dengan dunia ini, kamu tidak dapat membedakan kehendak Allah. Maka Tuhan beri perintah, lakukan yang sebaliknya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pekerjaan firman Tuhan. Saya ingat kitab Yohanes pasal 15. Saya sangat suka Yohanes 15 sebab ada janji Tuhan yang luar biasa di sana. Tuhan adalah pokok anggur, kita adalah carang-carangnya. Tuhan berkata setiap carang yang berbuah itu akan dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Jadi saudaraku, rancangan Tuhan buat setiap kita adalah hidup yang berbuah. Dijamin oleh firman Tuhan, pasti terlaksana.
Syaratnya sederhana. Apa? Berikan diri kita dibersihkan oleh firman Tuhan. Mari, hari ini kita terima firman Tuhan ini sebagai kebenaran yang siap untuk memerdekakan setiap kita. Tuhan sudah menanti kita untuk kita dipromosikan sesuai dengan track, sesuai dengan jalan, sesuai dengan agenda dan rencananya. Sekarang bagian kita untuk mempersiapkan diri. Di mana persiapan kita? 1, berikan diri kita ditransformasi oleh pikiran firman. 2, jangan mau lagi dicetak oleh dunia ini. Saya berdoa setiap jemaat Tuhan semakin terampil untuk mengatasi cemaran-cemaran yang dari dunia, untuk mengatasi lemparan-lemparan emosi negatif yang datang dari dunia, untuk mengatasi situasi-situasi yang dikirim oleh dunia, yang tujuannya tidak ada lain selain satu ini, mencemari pikiran kita, sehingga kita tidak bisa melihat kehendak Tuhan, dan kita tidak bisa mencapai sasaran Tuhan. Hari ini, jika firman Tuhan diberitakan, mari kita evaluasi diri kita. Seperti apa hati kita sudah dicemari oleh dunia? Seperti apa kita perlu terus bekerja melakukan transformasi? 2, seperti apa dunia di sekitar kita terus berusaha mencemari kita? Dan seperti apa kita akan bekerja untuk tidak mau dicetak oleh dunia ini? Sekali lagi saudaraku, rancangan Tuhan belum selesai. Maksud Tuhan, jalan Tuhan buat setiap kita pribadi belum selesai. Kenapa saya berani berkata begini? Satu saja buktinya, karena kita semua masih hidup, amin. Kita masih bisa bertemu hari ini, amin. Semua masih bernafas. Itu semua bukan karena kebaikan kita, bukan karena kecerdasan kita, tetapi karena Tuhan setia dengan maksudnya dan dengan janjinya. Mari kita akan terima firman Tuhan hari ini untuk mentransformasi pikiran kita, untuk membuat kita menjadi pribadi yang kuat, yang tidak mudah dicetak oleh dunia. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Engkau berbicara bahwa Engkau punya maksud, punya tujuan, kehendak dan rencana yang luar biasa untuk setiap kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Engkau yang bergairah untuk menjadikan kami orang-orang kepunyaan-Mu yang dipromosikan di dalam posisi-posisi yang penting untuk bersinar di tengah dunia ini. Tetapi hari ini kami juga melihat bahwa ada penghalang di dalam diri kami, yaitu cemaran-cemaran pikiran yang dari dunia, habit, kebiasaan, perilaku, budaya yang dari dunia, yang sempat tertanam di dalam diri setiap kami. Hari ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk pekerjaan Roh Kudus, mengoperasi hati setiap kami. Tahirkan tanah hati kami, kuduskan bait Roh-Mu Tuhan, sehingga kami tidak lagi menerima cetakan dari dunia, melainkan kami ditransformasi oleh firman Tuhan, sehingga rencana Tuhan digenapi terjadi di dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan, kami meminta anugerah-Mu, kuasa kebangkitan-Mu memampukan setiap kami untuk kami bisa bersegera mengatasi segala cemaran dari dunia, segala cetakan dari dunia yang setiap hari dikirimkan ke dalam kehidupan kami. Dengan kuasa kemenangan Kristus, kami deklarasikan hidup kami berkemenangan atas setiap situasi, setiap keadaan, setiap rekayasa kejahatan alam maut. Kami patahkan di dalam nama
nama Yesus Kristus, justru di tengah situasi yang ada, kami dicetak oleh pikiran firman, sehingga kami menjadi semakin serupa dengan Kristus, sehingga Tuhan layakkan kami untuk masuk ke dalam agenda kerajaan Allah berikutnya. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap jemaat-Mu yang hari ini mendengarkan firman-Mu, mereka mengalami lawatan Roh Kudus, roh mereka dibangkitkan, dikobarkan, sehingga mereka boleh mengerti bahwa seberapapun usia mereka saat ini, itu belum selesai, masih ada rencana Tuhan yang besar, masih ada tujuan Tuhan yang mulia yang harus kami kerjakan, dan kami mau ya Bapa menyelaraskan pikiran kami sesuai dengan firman-Mu, sehingga Engkau bersegera memanifestasikan setiap janji-Mu bagi jemaat-Mu. Kami percaya ya Bapa, memberkati jemaat-Mu, Engkau promosikan dengan promosi ilahi. Engkau mengangkat kami menjadi kepala dan kami tidak menjadi ekor. Kuat kuasa-Mu yang menopang kami, memampukan kami menjadi garam, menjadi terang bagi dunia, menjadi duta-duta kerajaan di tengah dunia yang bukannya dicemari oleh dunia, melainkan kami boleh mentransformasi dunia lewat hidup jemaat Tuhan, boleh mengalir aliran air kehidupan yang mengubahkan dunia di sekitar kami, entah itu keluarga, entah itu masyarakat tempat kami tinggal, entahkah di tengah pekerjaan, entahkah di tengah bangsa dan negara ini. Kehadiran jemaat Tuhan diperhitungkan, mengalirkan pengaruh kerajaan Allah. Hamba deklarasikan, terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, sebab Engkau Tuhan yang setia, yang telah memulai segala pekerjaan yang baik di dalam kami. Kami percaya firman-Mu menjamin bahwa Engkau akan menyelesaikannya sampai hari kedatangan-Mu yang kedua. Kami bersyukur Bapa, sebab Engkau baik bagi kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami diingatkan kembali agar hidup benar kami jalani secara akurat. Jika kami salah, jika kami tersesat, jika kami hidup tidak di dalam pengertian firman, ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah kami memulai lagi sesuatu yang baru, sesuai dengan tuntunan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, jamahlah setiap jemaat-Mu, agar kami semua memiliki hati yang lembut, hidup di dalam roh, agar kami bisa dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan menerima perjamuan kudus. Oh Tuhan, biarlah kami selalu terhubung dengan Engkau. Jangan pernah lepaskan tangan kami. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Tariklah kami untuk mendekat kepadamu. Biarlah perjamuan kudus ini menjamah hati kami sekalian, untuk kami disadarkan bahwa kami butuh Tuhan setiap hari. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Layakkan hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Sucikanlah kami. Berkati roti dan anggur ini di dalam nama Yesus, sehingga semua orang yang menerimanya, mereka tidak lapar lagi, tidak haus lagi. Terjadilah itu di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Inilah tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan. Tuhan menderita untuk kita. Tuhan merelakan hidupnya diserahkan untuk keselamatan kita. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan binasa. Keselamatan itu gratis dari Tuhan. Yang mahal adalah
menjalani keselamatan itu. Haleluya. Namun bila kita menjalaninya bersama Tuhan, Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Saya akan membaca firman Tuhan dan nanti kita makan bersama-sama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percaya akan hal ini? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Inilah darah Yesus. Sampai kepada nyawanya. Yesus mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Oleh darahnya kita diampuni. Oleh darahnya kita disucikan. Oleh darahnya kita dibenarkan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percaya akan hal ini? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia. Terima kasih untuk tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan. Terima kasih untuk darah Tuhan yang dicurahkan. Terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib Tuhan. Terima kasih untuk hidup yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau memberikan kami kemenangan. Kami tidak lagi hidup dalam kekalahan, tetapi kami hidup dalam kemenangan bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami menang atas dosa-dosa kami. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Kristus yang hidup melalui aku. Aku dibebaskan dari dosa-dosa yang membelenggu hidupku. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau memberi aku kemenangan, mengalahkan setan-setan roh jahat. Mereka tidak lagi bisa menguasai dan tidak lagi bisa mengganggu hidupku di dalam nama Yesus. Oleh ketaatanku kepada Tuhan, persekutuanku dengan Tuhan, aku menghalau, aku menghardik roh-roh jahat menyingkir dari hidupku. Tuhan, Kau memberiku kemenangan atas segala sakit penyakit. Aku tidak hidup dalam kelemahan tubuh, aku tidak hidup dalam sakit penyakit. Oleh bilur-bilur Tuhan, aku disembuhkan. Terjadilah itu di dalam nama Yesus. Bahkan aku tidak lagi hidup dalam kemiskinan. Aku tidak lagi hidup dalam kekurangan, keberatan. Aku tidak lagi hidup dalam masalah-masalah. Oleh karena aku sudah dilepaskan dari kutuk dosa, kutuk maut. Ya Tuhan, sekarang hidupku diberkati oleh kerajaan-Mu ya Bapa. Hidupku diberkati karena aku mewarisi berkat Abraham, Ishak dan Yakub oleh karena Kristus. Terima kasih banyak Tuhan,
Terjadilah itu semua bagi setiap jemaat-Mu. Biar mereka hidup dalam kemenangan, mereka hidup baru, mereka dapat menjalani hidup di dalam roh. Kami tidak kalah dengan manusia lama kami ya Tuhan. Secara manusia mustahil, tetapi bagi-Mu ya Tuhan tidak mustahil bahwa hidup kami akan berkemenangan setiap saat, setiap waktu. Terjadilah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri kebaktian ini. Kita nyanyikan pujian tadi sekali lagi dan kita tutup dalam doa. Ada di tengah-tengah persekutuan umat-Mu. Kami membutuhkan Tuhan setiap hari, setiap saat. Kami akan hidup dalam doa kepadamu ya Tuhan. Kami akan hidup dalam iman kepadamu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Jemaat Tuhan akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Tuhan berkatilah mereka, keluarganya, suami istri, anak-anak mereka dan seisi rumah mereka. Tuhan memberkati anak-anak-Mu dengan kesehatan, dengan kesembuhan, dengan umur panjang. Tuhan memberkati dengan hikmat dan pengertian. Tuhan memberkati yang sekolah, yang kuliah. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Selalu ada jalan, selalu ada terobosan bagi mereka sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, keluar masuknya setiap jemaat-Mu Engkau memberkati. Hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan memberkati. Tangan-tangan yang memberikan persembahan kepada Tuhan, Engkau memberkati persembahan syukur mereka, persembahan persepuluhan mereka, persembahan misi, persembahan khusus mereka. Tuhan memberkati. Seorang pun tidak ada yang mengalami kekurangan, karena Tuhan adalah gembala yang baik. Takkan kekurangan aku. Terjadilah itu di dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sekarang pulanglah, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua yang percaya katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu saudaraku sekalian, selamat pulang. Tuhan memberkati saudara sekalian.